event yang paling luar biasa dalam kekristenan, yaitu event kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi ini adalah sesuatu pusat daripada kekristenan kita. Nah, saya mau bagikan hari ini ada sesuatu yang Tuhan taruh, karena ini masih dalam suasana Paskah, baru 3 minggu yang lalu Paskah. Judulnya adalah Resurrection Power, The Difference Between Being Dead and Alive. Tentang kuasa kebangkitan. Perbedaan dari bagaimana kalau Yesus tetap mati, dan apa dampak daripada kehidupan Kristus, bangkit daripada kematian. Tahukah saudara, waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia akan menampakkan dulu kepada yang jalan ke Emmaus 2 orang, kepada Maria sebelumnya waktu dikubur Yesus, dan pertama kali dia menampakkan kepada seluruh disciples-nya, seluruh muridnya, perkataan apa yang pertama kali keluar. Dan itu cukup menarik. Nah, satu ayat dulu, ini pembukaan. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi keadaan murid-murid waktu itu, mereka dalam keadaan bukannya senang, tapi keadaan takut. Makanya apa? Udah kumpul bareng-bareng, pintu-pintu semua dikunci katanya. Nah, pada waktu itu, Yesus sudah pakai tubuh kemuliaan ya. Dia tiba-tiba bisa muncul di situ, gak gedor-gedor pintu, gak lewat pintu. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu berubah, lihat. Tadi apa? Takut. Sekarang bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi. Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ada hal yang menarik di sini waktu saya baca. Kenapa? Ada 2 kalimat yang sama yang Yesus ucapkan. Kalau Yesus ngomong, itu udah penting. Tapi kalau Yesus ngomong 2 kali, berarti itu super penting. Betul? Dan lihat di sini. Kalimat pertama yang Yesus ngomong waktu dia menampakkan diri kepada semua murid yang lagi berkumpul. Dia bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Peace be to you. Dan kemudian dia tunjukkan, dan ayat 21-nya bilang, kata Yesus sekali lagi. Berarti Yesus harus ngulang, berarti ini penting. Dibilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, jadi hari-hari ini, berita apa sih yang harusnya kita bisa tangkap dari penampakan Yesus setelah dia bangkit dari kematian? Sepertinya apa sih yang Yesus mau sampaikan? Dia kasih lihat kenapa dia tunjukkan tangan dan lambungnya. Dia menyatakan bahwa ini benar aku Yesus yang sudah mati, tapi sekarang aku sudah bangkit. Dan, saking semangat ya. Dan berita, minum dulu. Ya, dan berita apa yang Yesus mau sampaikan bagi kita? Itu adalah berita damai sejahtera bagi kamu. Peace be to you. Dan inilah yang mengubah kehidupan kita. Inilah dasar kehidupan kekristenan kita. Kenapa? Karena dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Di tengah semua masa pandemik ini atau apa segala, apa sih yang Tuhan mau? Berita apa dari kuasa kebangkitan Yesus yang Tuhan mau sampaikan? Ketika kita sadar betul-betul bahwa Yesus itu sudah mati dan sudah bangkit bagi kita, harusnya yang ada bagi kita adalah apa? Mengubah dari ketakutan kita seperti murid-muridnya menjadi bersuka cita karena Yesus datang membawa damai sejahtera. Amin. Itulah dasarnya. Jadi beritanya harusnya apa? Membuat kita betul-betul jadi damai sejahtera dan bersuka cita. Itulah yang mengubahkan kita. Dan dampaknya memang kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah pusat dari pemberitaan Injil dalam kekristenan. Kenapa? Bagaimana kalau Yesus nggak bangkit? Bagaimana kalau Yesus cuma mati? Apa coba efeknya? Makanya ditulis di 1 Korintus 15 ayat 14.
Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Apa bedanya kalau gitu? Agama yang ada di dunia kalau bisa dibilang. Bedanya karena Tuhan yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang mati dan bangkit dan naik ke surga. Dan hebatnya itu dirayakan dan diakui. Termasuk di Indonesia. Makanya Jumat Agung libur, hari Paskah itu juga libur, ya karena harinya Minggu gitu. Dan apa? Kenaikan Yesus ke surga juga diakui. Kenaikan Isa Al-Masih. Bahwa diakui bahwa Yesus mati, bangkit, dan dia naik ke surga. Itu diakui sebagai hari libur. Makanya luar biasa sekali ini dampaknya. Dan inilah sekali lagi fokus pemberitaan dari kekristenan. Jadi kalau bisa dibilang yang paling penting, yang terpenting dalam pemberitaan Injil kekristenan itu apa? Itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau Yesus nggak bangkit, terutama kebangkitannya nih, buat apa kita ceritain ke orang? Buat apa juga kita percaya? Buat apa juga kita ngumpul-ngumpul hari ini dengar Zoom? Tapi kenyataannya, saudara lihat, itu tadi 1 Korintus 15 ayat 14. Sekarang 1 Korintus 15 ayat 17 diulang lagi di situ. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 20-nya. Tetapi ternyata adalah satu kenyataan. Sebuah fakta yang sebetulnya tidak bisa dilawan. Tetapi ternyata terbukti bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Jadi dampaknya ini luar biasa. Jadi berita yang memang kita sampaikan, fokusnya semua pemberitaan itu adalah pada kebangkitan Kristus. Kalau enggak, percumalah kita ngomong lah. Kasarnya sepertinya gitu. Bagaimana jika Yesus tidak dibangkitkan? Tentu ia tidak akan dapat membebaskan umat manusia dari kematian maupun mengalahkan dosa. Sebelum kematiannya, Yesus memberi jaminan bahwa ia memiliki kuasa atas hidupnya sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Kita tahu sama-sama semua udah ngerti bahwa Yesus itu bukan mati karena dosa. Upah dosa adalah maut, tapi Yesus mati bukan karena dosa. Dia kalahkan maut dan setelah itu dia memberikan nyawanya. Jadi maut tidak bisa mengalahkan Yesus. Upah dosa tidak bisa. Bahkan dikalahkan oleh Yesus. Makanya kebangkitan Kristus adalah jaminan terbesar bagi kita. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, ini di 1 Tesalonika 4 ayat 14, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Amin. Inilah the hope, inilah harapan, inilah berita yang paling luar biasa. Karena Yesus itu sudah bangkit, ya sebagai yang sulung, kita juga akan ngikutin nanti. Seandainya kita sampai mati atau meninggal, kita juga pasti akan bangkit. Kalaupun tidak, mungkin kita akan diubah dalam sekejap mata bersama-sama dengan Kristus. Itulah berita utama. Dan 1 Petrus bilang apa? Dampak kebangkitan Yesus itu apa sih? 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berita yang Yesus sampaikan adalah peace be to you. Ada satu harapan, kehidupan yang penuh pengharapan, kehidupan dalam damai sejahtera katanya. Itulah efek daripada kebangkitan Kristus. Dan oleh kebangkitan Kristus, dikatakan di sini dia telah melahirkan kita kembali. Karena memang semua orang telah berbuat dosa, dan apa? Upah dosa adalah maut. Semua orang sudah mati. Makanya kenapa hari ini, sekali lagi fokusnya pemberitaannya, kenapa jadi tentang lahir baru. Dan bagaimana bisa lahir baru? Dikatakan di sini dengan jelas, lahir baru oleh kebangkitan Yesus Kristus. Itulah apa ya, nyambung-menyambungnya. Bahasa Inggrisnya bilang, cause us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Itu yang menimbulkan, membuat kita bisa lahir baru. Dan sekarang kita punya hidup yang penuh dengan pengharapan.
melalui kebangkitan daripada Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi kronologisnya di mana mulainya? Ya dimulai dari Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu membuat kita bisa lahir baru. Dan setelah kita lahir baru, sekarang kita punya living hope. Kita punya hidup yang punya satu pengharapan. Karena apa? Kita tidak akan mati lagi. Sekalipun mati akan dibangkitkan bersama Kristus. Ini hidup yang luar biasa. Makanya tenang. Hidup ini yang Tuhan mau adalah apa? Damai sejahtera bagi kamu, sampai 2 kali dibilang. Jadi hari ini sadarilah. Inilah yang Tuhan mau. Gitu. Ini yang saya mau sampaikan juga. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita sadar bahwa sekarang kenapa kita bisa lahir baru? Karena harusnya semuanya sudah mati. Dan sekarang yang hidup dalam kita adalah Kristus. Karena Kristus sudah bangkit bagi kita. Nah, Kristus itu buat apa datang ke dunia? Yesus memberikan hidupnya supaya kita bisa hidup hari ini. Jadi kehidupan kita itu adalah pemberian dari Kristus. Kehidupannya yang Dia berikan bagi kita. Nah, kehidupan seperti apa yang Dia berikan bagi kita? Ini sering kita bahas juga. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka punya hidup. Inilah memang tujuan Yesus datang. Kenapa? Dia kasih hidupnya buat kita. Karena kan kita udah mati semua tadi. Makanya kebangkitan Yesus bikin kita bisa lahir lagi, hidup lagi dengan pengharapan. Dan hidup yang Dia berikan bagi kita itu adalah mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya sering bahas, segala kelimpahan adalah segala hal. Dan bahasa Inggrisnya, terjemahan dari Amplified Bible, Yohanes 10 ayat 10 ini menarik dan bagus sekali. Dikatakan di sini, I came that they may have and enjoy life. Wow. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai apa? Enjoy life. Bisa menikmati hidup. Jadi hari ini memang hidup cuma sementara. Dan banyak orang gak bisa nikmati. Kenapa? Takut. Tadi kayak murid-murid Yesus. Makanya Yesus datang, Dia bilang apa? Peace be to you. Enjoy your life. Damai sejahtera. Kita punya living hope. Kita punya pengharapan yang sudah sangat jelas. Kalau gitu apa? Nikmatilah hidup yang memang Tuhan berikan bagi kita. Dan hidup yang seperti apa katanya? And have it in abundance. Dan mempunyainya dalam kelimpahan. Kelimpahan itu apa? Di Amplified itu dijabarkan di situ. To the full. Jadi apa? Dalam kepenuhan. Till it overflows. Bahkan sampai apa? Melimpah. Dengan kata lain, orang lain juga bisa rasakan. Di mana Tuhan tempatkan kita, kalau kita melimpah, sekelilingnya akan jadi ikut basah. Gitu. Dipindahin ke meja ini, mejanya akan jadi basah. Kalau apa? Kalau kita overflow terus. Jadi yang Tuhan mau adalah, nah, satu, buat kitanya apa? Jangan takut, kita enjoy life. Itu yang memang Tuhan mau. Dan kemudian apa? Hidup kita bisa berdampak. Untuk bisa overflow, katanya. Di NLT, terjemahan dari New Living Translation, bahasa Inggrisnya bilang apa? My purpose, tujuanku, kata Tuhan, is to give them a rich and satisfying life. Wah, ini juga tajam ya. Jadi, tujuan yang aku mau, kenapa aku datang dan kasih hidup kepada kamu, itu adalah give them, memberikan kepada kamu a rich and satisfying life. Memberikan kepada kamu kehidupan yang penuh dengan kekayaan dan kehidupan yang apa? Memuaskan gitu. Satisfy. Kehidupan penuh dengan kekayaan dan memuaskan. Kekayaan dalam segala hal. Tadi segala kelimpahan. Berarti segala. Percayalah itu. Hari ini belum lihat. Nah, ini yang jadi problem. Jadi kita percaya dulu. Dasar hidup kita itu pada apa yang Tuhan ngomong. Saya pernah bahas itu tentang truth vs fact. Tentang fakta dan kebenaran. Dasar hidup kita bukan pada fakta, tapi dasar kita pada kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran firman. Firman adalah apa yang Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong, itu pasti digenapi, pasti terjadi. Dan tahukah saudara, buat apa Tuhan mati? Buat apa Tuhan bangkit, Yesus bangkit? Itu adalah Dia supaya memberikan tadi hidupnya bagi kita, sehingga kita bisa lahir baru. Lahir baru, punya kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru seperti apa?
yang penuh dengan kelimpahan, kekayaan, dipuaskan, tadi katanya enjoy. Nah, problemnya sekarang adalah begini. Waktu saya perhatikan, kenapa banyak orang tidak mengalami itu? Nah, padahal tadi dibilang apa? Ini kan Tuhan yang ngomong dan dia sudah berikan, sudah terjadi, sudah. Dia sudah lakukan bagiannya sepertinya itu. Dan itu sudah diberikan di alam yang memang kita nggak bisa lihat. Saya sempat bahas waktu itu tentang, tadi Bu Lili juga ada kutip, bahwa kita lihat apa yang nggak kelihatan. Ini semua sebetulnya sudah tersedia bagi kita, kita belum bisa lihat. Nah, kenapa kita hari ini mungkin belum bisa terima segala sesuatunya ini? Nah, problemnya adalah ternyata ayat ini ada bagian A-nya. Jadi yang saudara baca ini adalah bagian B. Bagian A-nya apa? Inilah bagian A-nya. Bahwa ternyata ada pencuri. Siapa pencurinya? Pencurinya adalah iblis. Dan dibilang bahwa apa? The thief purpose. Si pencuri juga ternyata punya tujuan. Pencuri datang, tujuannya adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu aja. Jadi ternyata, kenapa mungkin kita nggak terima hari ini? Karena iblis mungkin sudah curi itu dari kita. Dan kenapa iblis bisa curi? Senjatanya iblis sebetulnya apa? Sebetulnya dia nggak bisa seenak-enaknya. Tapi apa? Kalau kita lihat dari Kejadian, senjatanya adalah apa? Tipu muslihat. Tipu muslihat adalah apa? Bolak-balik tuh perkataan. Makanya kalau Tuhan bilang apa? Ini nggak boleh dimakan. Ini boleh dimakan. Sama iblis dibalik. Bukankah Tuhan ngomong ini boleh dimakan? Dibolak-balik sampai apa? Hawa pusing dengan kebenarannya. Kan Tuhan bilang begini kan? Buktinya begini kan? Coba kamu makan, gak akan mati. Gini begitu. Dan akhirnya apa? Deceive. Penipuan. Nah, saya lihat banyak orang tanpa sadar. Itu kena tipu. Ya iya, kalau kena tipu, ya namanya juga kalau sadar ya gak akan kena tipu ya gitu. Kenapa bisa kena tipu? Ya karena kita gak sadar awalnya. Jadi selalu ya kesadaran penipuan ya datang terlambat gitu. Setelah kena tipu baru kita sadar ya gitu. Nah, iblis itu caranya mencuri dari kita adalah dengan menipu kita. Gimana sih dia tipu kita ini? Makanya setan target. Target setan itu apa? Pikiran kita. Banyak orang ditipu melalui apa yang dia pikir. Dan setan weapon, senjatanya setan itu adalah apa? Kebohongan. Kebohongan. Padahal, nah, kita melihat kadang kebohongannya setan itu adalah seperti fakta. Padahal, sekali lagi, kalau kita ngerti tentang firman, ternyata itu adalah kebohongan. Sama kayak waktu dia tipu Hawa. Dia kasih kebohongan kepada itu yang apa bertentangan dengan firman. Dan Satan purpose itu adalah apa? To make you ignorant of God's will. Itu bikin kita akhirnya apa? Mengabaikan setiap rencana Tuhan. Mengabaikan bahwa apa yang Tuhan punya rencana, yang Tuhan sudah taruh buat kita, apa yang dia sudah kasih buat kita, akhirnya kita nggak fokus pada itu, justru kita fokus pada apa yang penipuan atau kebohongan yang dia berikan bagi kita. Yaitu apa? Fakta. Banyak orang hari ini fokus kepada fakta. Itulah penipuan yang iblis lakukan. Dan your defense, pertahanan kita adalah apa? Sekali lagi, the inspired word of God. Itu adalah firman Tuhan yang begitu menginspirasi kita. Inspired. Firman Tuhan yang ya dan amin. Begitu hebatnya bahwa langit dan bumi akan berlalu katanya. Berarti apa? Semua fakta bisa berubah. Tapi firman tinggal tetap. Inilah dasar hidup kita. Inilah di mana pijakan kita berdiri. Jadi pijakan kita berdiri itu adalah pada firman yang tidak tergoyahkan. Bukan pada ini. Nah, saya lihat banyak orang itu berfokus hanya pada fakta yang terjadi. Dan kemudian apa? Ini makanya saya mulai ngerti lah gitu. Setelah pembelajaran lah gitu.
Setelah belajar sekian lama, terus khotbah tentang begini, mulai saya lihat, oh, ternyata orang Kristen itu ada perbedaan, saya lihat. Kenapa? Ada orang-orang yang mendasari kehidupannya itu pada fakta, dan ketika mereka menghadapi fakta, dia cari kebenaran firman untuk apa? Dia mengatasi setiap fakta-fakta. Lihat nggak? Jadi fokus dia apa? Fokus dia fakta. Tapi dia cari firman untuk bisa mengatasi fakta demi fakta. Berhasil? Ya cukup berhasil. Tapi sekali lagi fokusnya apa? Fakta. Kenyataan. Kehidupan. Dan dia cari firman. Oh kalau gini Tuhan bilang kan begini. Tuhan bilang begini. Tapi saya mulai Tuhan bukakan. Kamu dasar hidup kamu bukan fakta. Tapi dasar hidup kamu itu harusnya adalah apa? Kebenaran. Dan sekarang justru kebalik. Ketika fakta datang, kamu udah punya landasan kehidupan, dasar kehidupan kamu. Yaitu apa? Kebenaran. Jadi bukan cari kebenaran untuk mengatasi fakta, tapi kita justru hidup pada kebenaran, dan ketika fakta datang, kita sudah hidup basicnya adalah kebenaran. Jadi ketika ini datang, ya biasa aja itu akan mental. Tapi fokusnya berbeda tuh. Nah ini yang kita mau belajar lah gitu. Saya juga lagi belajar ke depan. Saya lagi belajar. Oh iya ya, saya harus jauh lebih percaya pada kebenaran. Dasari dulu. Contohnya pada apa aja? Misalnya ya sekarang ini contohnya virus lah gitu. Virus. Bisa nggak virus kena ke kita? Bisa. Gitu. Bisa. Memang itu faktanya adalah begini. Tapi kan firman bilang begini. Gitu. Tapi kan firman bilang begitu. Nah sekarang saya lagi belajar. Faktanya dulu ini. Lalu faktanya bilang apa? Bisa nggak virus kena ke kita? Tidak. Loh tapi ada fakta nih. Buktinya orang kena. Kita tetap berdiri pada fakta ini. Tidak bisa. Karena kemarin saya baru ngobrol tuh sama seorang dokter. Kristen juga. Pelayan Tuhan juga. Udah diaken juga di gereja. Sempat agak. Bukan panas ya gitu. Cuman akhirnya saya Tuhan mulai buka. Oh. Dasarnya beda. Dia selalu mendasari pada fakta kehidupannya. Kenapa ya? Memang dia dokter loh. Jadi gimana pun dia bilang gini. Sepertinya apa? Jangan hubungkan virus ini dengan hal-hal yang rohani. Kenapa? Ini adalah fakta. Kamu terima aja. Setelah itu apa? Ya kalau kamu udah tahu ini begini, kita bisa kena. Orang Kristen bisa kena. Buktinya banyak pendeta meninggal. Buktinya pada gini. Buktinya begitu. Buktinya begini. Buktinya begitu. Semua perkataan dia dimulai dari apa? Buktinya. Buktinya. Terus saya bilang, tapi kan firmannya ada begini. Ya makanya kita berdoa dong katanya. Ya makanya kita minta ke Tuhan. Ya makanya gini. Saya mulai lihat, oh itulah bedanya. Dia berdasarkan fakta. Dia ambil firman untuk jadi kekuatan dia mengatasi fakta. Tapi Tuhan setelah saya pulang, saya renungkan, Tuhan mulai ngomong berbeda. Ya aku mau tuh tidak begitu. Kalau gitu apa bedanya? Itu seperti kamu hidup memang di dunia. Firman ini dipakai untuk mengatasi kehidupan di dunia. Tapi tadi kita lihat, kehidupan kamu adalah sudah berbeda. You are born again, bahkan hidup kamu juga bukan punya kamu. Bahkan hidup kamu juga adalah punya Kristus. Sekarang yang hidup di dalam kamu adalah Kristus. Berarti kamu harus memandang seperti apa Kristus. Berarti kalau dibilang di firman-Nya, Mazmur 91, itu tidak akan menimpamu, berarti dasarnya kamu harus bilang, bisa nggak virus kena kamu? Tidak bisa. Tapi buktinya ada orang-orang yang bisa kena ini begini begitu, kamu baru lawan dengan firman. Karena memang akan ada selalu fakta dan truth, ini kebenaran. Tapi dasar pijakan kita di mana? Itu penting sekali. Saya harap saudara bisa nangkep nih. Ya, saya sambil berdoa saudara bisa nangkep. Itulah bedanya. Kalau kita di sini, itu gampang sekali iblis, setan, untuk bisa mencuri segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Itu yang saya lihat. Makanya kita tidak mengalami semua kehidupan yang di dalam segala kelimpahan. Jadi kita hanya butuh minta pertolongan semua. Aduh, jadi kepanjangan nih. Ada satu lagi yang saya dengar dari Andrew Wommack. Bahwa apa?
Ini cerita menarik. Saudara mau terima mujizat? Pasti semua bilang mau. Saudara mau setiap hari saudara ngalami mujizat? Kalau saya yang bilang nggak mau. Kenapa? Tahukah saudara kalau kehidupan di dalam mujizat, kehidupan miraculous life gitu, miracle datang, ini sebetulnya nanti mau khotbah berikutnya mungkin saya lagi mau siapin. Kehidupan di dalam miracle, mujizat, itu adalah kehidupan yang penuh dengan masalah. Betul? Kalau nggak ada masalah, nggak ada problem, saya pernah bilang tidak mungkin ada mujizat. Berarti kalau kehidupan kita penuh dengan mujizat, berarti kehidupan saudara penuh dengan masalah. Tahukah saudara kehidupan apa yang Tuhan mau? Bukan kehidupan yang penuh dengan mujizat. Tapi kalau saudara baca lagi firman, adalah kehidupan yang penuh dengan berkat. Bukan miraculous life, tapi blessed life. Itulah bedanya. Saya mulai ngerti. Oh. Dan Andrew Wommack banyak cerita. Udahlah dah, kepanjangan. Nanti itu kok jadi nggak selesai nanti ini. Iya, jadi apa? Jangan heran kalau sekarang saudara mungkin tidak mengalami mujizat. Berarti apa? Mungkin hari ini saudara sudah mengalami kehidupan yang penuh dengan berkat. Makanya sepertinya mujizat kok nggak ada. Iya, karena mujizat hanya ada ketika saudara punya masalah. Jadi kita tidak mengejar mujizat. Yang kita kejar, tanda kutip, adalah blessed life. Itulah beda basic landasan kehidupan. Sekali lagi. Kalau kehidupan di sini, kehidupan di dalam fakta, saudara akan mengalami banyak mujizat. Karena apa? Faktanya begini, saudara cari firman, berdoa, dan terjadilah mujizat. Happy ya, memang happy. Tapi bukan ini yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah yang ini. Berarti kalau di sini iblis sudah curi, kita perangin lagi untuk curi balik. Tapi kalau di sini sepertinya apa? Iblis sudah tidak bisa curi. Karena apa? Basic kita sangat kuat. Your defense, lihat itu. Pertahanan kita adalah apa? Firman. Gak bisa iblis curi. Jadi apakah kita bisa kena COVID? Tidak. Itu dulu saya mau jawab. Karena apa? Firman bilang tidak. Tapi buktinya, masa bodoh dengan bukti itu. Dasar kita apa? Firman. Nah, jangan kepanjangan di sini. Jadi yang Tuhan mau hidup ini adalah apa? Reigning in life. Makanya buku Joseph Prince apa kan? Destined to reign. Kita memang ditetapkan untuk memerintah, untuk berkuasa. Saudara perlu tahu itu. Berkuasa terhadap apa? Bahkan berkuasa terhadap iblis, setan, dan segala macam. Nanti di belakang saya kasih lihat ayatnya. Makanya kehidupan ini luar biasa. Karena apa? The power of resurrection. Power, kuasa dari kebangkitan itu. Itu menghasilkan kita bisa reigning in life. Bisa berkuasa dalam hidup. Makanya how to experience, ini yang di bawah. How to experience the abundant life Jesus came to bring you. Bagaimana kita bisa mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Yang Yesus sudah datang, dan itulah yang purpose-nya dia, tujuannya dia datang. Yang apa sudah diberikan bagi kita. Tadi Yesus kan jelas, dia bilang apa? My purpose, tujuanku datang adalah memberi kamu hidup dan memberinya dalam segala macam kelimpahan, kekayaan, satisfying life, enjoy life. Aku tuh datang udah kasih itu tujuannya. Dan itulah yang Tuhan mau kita bisa alami. Tapi kenapa kita nggak bisa alami? Lagi-lagi tadi. Dasar pijakan kita dan ada iblis di situ yang suka nyuri. Kita balik lagi. Yang apa ya? Dasarnya yang saudara perlu tahu nih. Pada mulanya dulu. Pada mulanya apa? Ya pada mulanya Tuhanlah yang kekal. Ketika segala sesuatu kosong, ya cuma ada Tuhanlah di situ. Dan kemudian apa? Tuhan, ya kalau waktu di surga lah ceritanya, Tuhan ciptakan malaikat, termasuk Lucifer. Tapi Lucifer memberontak, jatuh dalam dosa, dan dia dibuang ke bumi. Dan waktu itu kemudian Roh Tuhan mulai melayang-layang di bumi. Dia lihat dunia itu hancur, lebur, berantakan. Karena memang iblis apa? Dia cuma mau apa tadi kan? To steal and destroy. Dia cuma ngancurin. Bisanya mencuri, membunuh, membinasakan, menghancurkan katanya. Destroy.
Bahasa Inggrisnya bilang. Itulah tujuannya, hancur semua. Dan sekarang Tuhan mau merestore. Makanya apa? Dia bikinlah yang namanya Taman Eden. Dia restore itu dunia selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-6, apa yang dia ciptakan? Dia ciptakan manusia. Adam. Dan setelah Adam diciptakan, dia bilang apa ke manusia? Kata-kata pertama dia bilang apa? Taklukkanlah, beranak cuculah. Jadi tambah banyak memang gitu. Beranak cuculah bertambah banyak. Dan apa? Taklukkanlah semuanya itu. Dengan kata lain, Tuhan kasih otoritas. Kasih kunci kepada Adam. Kuncinya sudah diberikan kepada Adam. Inilah otoritasnya, kunci buat kamu. Kenapa? Ya bisa buka pintu, bisa buka mobil, itu semua pakai kunci. Inilah the key, inilah kuncinya. Sudah diberikan kepada Adam. Tapi kita tahu ceritanya kan sama-sama. Kemudian muncul tadi tuh si pencuri itu, si penipu itu. Dan dia tadi tipu Hawa. Dengan perkataan yang dibolak-balik ini dan itu. Singkat cerita, Hawa percaya pada perkataan setan. Makanya apa? Dilawan laws-nya Tuhan. Dilawan apa yang Tuhan bilang gak boleh dimakan, dimakan. Dengan kata lain sekarang apa? Dia submit kepada iblis. Berarti apa? Ini kunci sepertinya diberikan. Otoritasnya dikasih kepada setan. Nah, Tuhan lihat. Problemnya adalah begini sekarang. Tuhan gak bisa seenaknya aja. Kemudian dia bilang, loh, kok udah dikasih apa sih nih? Balikin lagi. Gak bisa. Karena ini adalah urusan antara manusia dan iblis dan setan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan harus turun. Jadi manusia. Itulah Yesus. Karena ini urusannya adalah urusan manusia dan setan. Bukan urusan Tuhan sebetulnya. Iblis bilang ini bukan urusan Tuhan. Ini urusan aku sama manusia. Makanya Tuhan jadi manusia. Dan kemudian inilah fokus pemberitaan kekristenan. Apa? Dia mati dan dia bangkit. Dan dia apa? Waktu dia mati, dia kalahkan maut, kuasa dosa. Karena semuanya masalah dosa yang dilakukan oleh Adam. Dia tebus semua. Dan waktu dia mati 3 hari, Alkitab bilang apa? Dia turun katanya ke neraka. Biar sepertinya rebut lagi otoritas dan kunci itu dari setan. Itulah kenapa dia jadi manusia. Yesus sebagai manusia, dia rebut tuh. Dan dia bangkit. Dan sebelum dia naik ke surga, dia ngomong ke murid-muridnya. Di Matius 28 ayat bagian terakhir, 3 ayat terakhir, 18, 19, 20. Ayat 18 dia bilang apa? Oh, authority. Sekarang kamu harus tahu. Segala otoritas in heaven, di surga, dan atas bumi, has been given to me. Sudah diberikan kepadaku. Jadi udah ada di siapa? Di tangan Yesus. Dan sebelumnya Yesus tuh sempat ngomong ke murid-muridnya di Matius 16 ayat 19, dia sempat janji kepada Petrus. Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan nanti kalau udah ada itu jemaat tuh katanya, kepadamu, kepada jemaat itu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Ini kunci. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Waktu itu Yesus bilang akan. Kenapa? Karena kuncinya belum di tangan Yesus. Tapi waktu dia mau naik ke surga, dia bilang sekarang kuncinya udah ada di tanganku. Dan kalau Yesus janji berarti dia pasti genapi. Dan ini sudah digenapi. Kalau gitu sekarang kuncinya ada di mana? Kuncinya Yesus sudah berikan, balik lagi ada di kita. Dan setelah itu apa? Yesus naik ke surga. Jadi sekarang urusan di bumi. Saudara lihat lagi nih gambarnya dengan jelas. Kuncinya ada di siapa sekarang? Ada di manusia lagi. Tapi manusianya siapa? Itulah jemaat orang percaya. Bukan semua orang. Tapi kita orang yang percaya. Makanya ini yang hari ini saya mau kasih lihat supaya saudara tahu. Bagi kita orang percaya kuncinya sudah ada di tangan kita. Dan yang menarik bahasa Inggrisnya keren sekali. Apa sih yang bisa dilakukan oleh kunci ini? Yang bisa dilakukan oleh kunci ini
Dari terjemahan NLT, New Living Translation. Ini terjemahan yang salah satu yang saya paling suka. Bahasa Inggrisnya bagus. Dibilang apa? I will give you the key of the kingdom of heaven. Aku akannya saya ganti sudah. Karena sekarang sudah. Waktu Yesus ngomong, dia belum mati, belum bangkit. Aku sudah memberikan kepada kamu kunci-kunci. Lihat, banyak keys. Kunci-kunci dari kerajaan surga. Ternyata ada kunci apa tuh? Ada kunci kesehatan, ada kunci berkat, ada kunci dalam hubungan, ada kunci dalam ini, kunci dalam itu. Semua saudara tinggal pakai itu semua kunci. Kenapa? Whatever. Whatever itu berarti apapun semua. You forbid on earth will be forbidden in heaven. Apapun yang kamu larang untuk terjadi di dunia ini, itu akan dicatat dan terlarang juga di surga. Efeknya. Jadi apa yang kamu larang. Dan apa yang terjadi di bumi itu, di bumi seperti di surga itu. Jadi ketika kamu larang, itu akan terlarang tuh. Sampai ke alam roh. Tidak akan terjadi. Dan apa yang kamu, whatever you permit. Kalau kita mau keluar negeri, itu ada permit entry dan exit permit. Jadi ada izin untuk bisa masuk dan izin untuk keluar. Segala sesuatu harus ada izinnya. Jadi kayak ada border, itu ada izin untuk bisa masuk atau bisa keluar. Siapa yang kasih izin? Kuncinya ternyata ada di kita. Apa yang kamu izinkan, itu akan terlaksana. Apa yang kamu tidak izinkan, forbid, larang, itu akan terlarang. Wow. Begitu besarkah saudara tahu power yang Tuhan sudah kasih buat kita? Kunci kerajaan surga. Dunia sementara. Surga kekal. Dunia kelihatan. Surga gak kelihatan. Fokus pada yang tidak kelihatan. Apa yang kamu larang, ini kuncinya kunci surga. Kamu larang, akan terlarang. Kalau saya larang virus corona untuk kena saya percaya bahwa itu tidak akan pernah kena saya. Kenapa? Saya larang itu. Apa yang saya izinkan, itu akan terlaksana. Karena apa? Ini kuncinya. Sudah diberikan kepada kita. Kalau saya bilang apa? Saya izinkan. Kekayaan berlimpah-limpah turun dalam hidup saya. Saya izinkan. Kesehatan yang supranatural terjadi atas hidup saya. Itu akan terjadi dalam hidup saya. Tapi faktanya begini, buktinya begitu, saya nggak peduli. Balik lagi tadi saya udah jelaskan. Dasar hidup saya tidak mau pada fakta. Dasar hidup saya hanya mau pada kebenaran. Itu aja. Kebenaran bukan hanya untuk mengalahkan fakta. Tapi kalau kita hidup berdasarkan kebenaran, fakta tidak akan terjadi dalam kebenaran kita. Saya harap saudara bisa nangkep ini luar biasa. Jadi forbid dan permit ada di tangan kita tuh. Di tangan kita. Makanya dibilang on earth as it is in heaven. Apa yang terjadi di bumi, ini terjadi seperti di surga. Apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga, dan terikat lagi di bumi. Dan terjadi di bumi. Kita ikat itu kan di dalam roh. Diikat di surga dan terjadi di bumi. Karena yang terjadi di bumi adalah seperti perintah apa yang dari surga. Itulah yang Yesus ajarkan. Jadi hari ini, saudara perlu ada satu kuasa yang sangat luar biasa yang sedang hidup di dalam saudara. Itulah yang namanya the resurrection power. Kuasa apa? Kuasa kebangkitan. Kehidupan yang Tuhan berikan. Dan di manakah kuasa itu? Saya sering bilang, inilah ayat yang paling saya suka. Di manakah kuasa itu? Roma 8 ayat 11. The same power. Saya dengernya aja. Aduh, kayak apa ya? Same power. Kuasa yang sama. Bukan berbeda. Kuasa yang sama, persis, identik, betul-betul itu kuasanya. Yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian.
Di mana itu sekarang? Is living in you. How powerful you are. Itu sedang hidup terus di dalam kita. Same power. Kuasa yang sama nih. Yang bangkitin Yesus. Is living, present continuous tense. Masih sedang hidup terus selama-lamanya. Di dalam kita. Same power. How? Kalau saudara bisa cobalah renungkan dulu sebentar lah. Same power. Kuasa yang sama tuh. Kalau Yesus aja bisa bangkit, ini kuasa terbesar di alam semesta dan jagat raya. Kalau saya mau bilang. Yesus mati, yang bangkitin itu kuasa ini nih. Dan itu ada di dalam kita hari ini sekarang. Sudah ada. Is living. Sudah ada sekarang. Dan efeknya apa? Lihat lagi ini bahasa Indonesianya. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh dia siapa? Roh Tuhan. Dan kita tahu siapa itu? Roh Kudus. Ya kan Tritunggal. Rohnya itu ya Roh Kudus. Diam di dalam kamu. Ada di dalam kita. Maka siapa? Roh Kudus itu. Yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini kalimat so powerful. Makanya saya suka Roma 8 ayat 11 nih. Baca lagi. Kalau roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka efeknya apa? Roh itu yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu, lihat baik-baik, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Tubuh yang fana itu yang mana? Ya inilah hidup yang sementara ini. Kehidupan yang sementara ini. Kehidupan yang di dalam daging, yang lemah. Yang masih apa ini dari tanah katanya yang sudah dikutuk. Sudah terkutuk sepertinya. Kehidupan tubuh yang fana ini akan apa? Menghidupkan juga. Tubuh yang fana ini oleh rohnya. Berarti apa sih? Ternyata efek daripada kebangkitan, kuasa kebangkitan itu, the resurrection power, itu bear significant for eternity and for today. Dampak daripada kuasa kebangkitan itu ternyata dampaknya sangat signifikan, bukan hanya untuk kekekalan urusan masuk surga, tapi itu juga dampaknya sangat signifikan untuk kehidupan saudara hari ini. Makanya ditulis is living. Sekarang, present tense, hari ini. Untuk apa? Menghidupkan tubuh kita yang fana. Kalau hari ini tubuh saudara yang fana ada yang mati, saudara tinggal perkatakan ada kuasa kebangkitan yang sedang hidup di dalam saudara. Jangan mau kena tipu sama iblis. Yang selalu diarahkan hanya kepada fakta. Orang Kristen bisa kena COVID? Bisa. Iya memang itu fakta. Tapi buat kebenaran tidak bisa. Kalau buat saya bilang apa? Tidak bisa. Tapi buktinya gini, masa bodoh. Masa bodoh. Saya nggak mau tahu. Saya mau dasari kehidupan hanya pada kebenaran. Itu aja. Dan kalau ada yang masuk ke tubuh saya, ada roh, ada sel yang mati. Saya bilang apa? Ada kuasa kebangkitan. Bangkit. Semua sel yang mati dalam hidup saya bangkit. Karena ada kuasa kebangkitan dalam kita. Itu efeknya bisa sampai kehidupan kita yang fana. Katanya daging ini bisa rasakan. Bukan hanya buat nanti di surga. Buat saya apa? Kerugian besar. Kalau kita nyanyi lagu itu. Biar aku menderita di sini. Tapi nanti senang di sana. Gak mau. Buktinya tadi Yesus bilang apa waktu dia datang? Peace be to you. Dan yang dia belikan apa? Aku kasih kehidupanku. The enjoy life. Satisfying. Rich life. Buat kapan? Now. Dia udah kasih itu semua. Jangan kena tipu iblis. Kalau kita nyanyi itu, sepertinya apa? Lagi kena tipu. Kalau menurut saya. Karena kita mulai mempercayai. Bahwa ya wajar lah hidup di dunia. Namanya juga dunia. Kan susah kan ada gini, ada gitu.
Ya kalau kita, memang betul sih, waktu itu saya juga pernah khotbah. Meskipun kita baik-baik, ya ditabrak orang. Betul, kalau memang kita lihat fakta. Tapi kalau sekarang saya tetap bilang apa? Semua kecelakaan tidak akan menimpa saya. Urusan nanti ditabrak, urusan belakangan. Pokoknya saya tetap percaya. Mobil saya nggak akan pernah ditabrak, gitu aja. Dasari kehidupan pada di sini dulu. Karena kalau belum apa-apa, saudara dasari di sini, capek. Oh iya, karena bisa ditabrak, makanya kita harus apa? Berdoa, tutup bungkus tiap hari. Harus begini, harus begitu. Memang betul, betul. Tapi berarti apa? Kehidupan saudara masih kehidupan preventif. Berarti saudara nggak tahu ada janji ini. Kalau saudara ngadapin ini, makanya saudara mulai ambil kebenaran untuk mengatasi semua daripada fakta. Kalau saya mau kita berpindah ke sini kehidupan kita. Gak usah pikirkan itu fakta. Karena Paulus bilang apa? Yang kelihatan gak usah diurus. Yang tidak kelihatan inilah jadi fokus kita. Yang kelihatan biarin aja, nanti kalau kelihatan baru kita urusin. Itu kasarnya. Tapi dasari pada yang gak kelihatan ini yang kita harus lebih percaya. Makanya know who you are. Saudara harus tahu siapa kita sekarang hari ini. And whose you are. Dan siapa yang sedang hidup di dalam kita. You are full of resurrection power. Kita ini penuh dengan kuasa kebangkitan. Sedang hidup ada di dalam kita. Tinggal ngomong aja. Tadi dibilang apa yang kamu larang, akan langsung terlarang di surga. Dan tidak akan pernah terjadi di bumi. Aku perkatakan, aku larang virus COVID masuk di dalam tubuhku. Dan apa yang aku lepaskan, permit, izinkan, itu akan dicatat di surga dan akan terjadi dalam hidupku. Aku lepaskan semua berkat terjadi dalam hidupku. Itu yang saudara harus lakukan. Hidup kita penuh dengan resurrection power. Ini ada satu lagu bagus dari Darlene. Gak join yang? Ini kata-katanya bagus sekali. Dari albumnya Revealing Jesus. Reveal, apa nyatakan. Nyatakan Yesus keluar. Reveal, munculkan Yesus. Sepertinya itu. Munculkan. Dan kata-katanya apa? I will live, I will not die. Aku akan tetap hidup. Aku tidak akan pernah mati. Will ya ke depan. Tidak akan pernah mati. Kenapa? The resurrection power of Christ alive in me. Karena kuasa kebangkitan Kristus itu sedang hidup terus di dalam aku. Aku akan bebas di dalam nama Yesus. Aku akan tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Aku akan menyatakan dan mengangkat tinggi Yesus untuk dimunculkan. Di tengah ini semua apa? Di semua pandemik inilah kesempatan apa? Orang Kristen memang berbeda. Betul. Itulah yang Tuhan mau. Aku disembuhkan karena nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama yang berkuasa. Wow. Saudara perlu tahu resurrection life ada di kita. Makanya sekali lagi saya kutip Mazmur 91. Percayalah ini. Walau 1000 orang rebah di sisimu. Hari ini jutaan orang 10.000 di sebelah kananmu. Kalau saudara sempat lihat itu ada di India. Ngeri memang. Lagi di motor tiba-tiba gubrak. Di jalan gubrak semua. Tapi yang Tuhan mau apa? Hari ini kuasa kebangkitan Yesus sudah bangkit. Dan dia bilang untuk semua murid-muridnya yang lagi takut. Dengar baik-baik. Yesus bilang apa? Peace be to you. Damai sejahtera bagi kamu. 2 kali Yesus bilang. Kalau saudara ngerti tentang kuasa kebangkitan. Gak ada lagi tuh namanya takut. 1000 orang rebah, 10.000 rebah. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin.
Tetap landasi kehidupan kita pada apa? Kebenaran. Tidak akan menimpamu. Kenapa? Kuncinya sudah ada di kita. Kalau saudara tahu itu. Kuncinya di kita. Saya bilang forbid. Dilarang. Dilarang. Tidak akan kena. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Kata Tuhan. Yang maha tinggi telah kau buat menjadi perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah virus tidak akan mendekat kepada rumahmu. Kepada kemahmu. Tidak akan. Itu firman. Iya dan amin. Bukan cuma tahu. Bukan cuma ya ngerti. Tapi kita alami nggak tuh betul-betul kuasa kebangkitan itu. Ayat yang terakhir. Lukas 10 ayat 19. Oh belum, nanti ada satu lagi. Ini 2 terakhir. Sesungguhnya diulang sama Yesus. Aku telah memberikan kuasa. Telah memberikan otoritas itu. Telah memberikan kunci itu. Kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking simbol apa? Ular adalah lambang iblis. Dia si ular tua katanya. Dan kalajengking simbol apa? Hai maut, di mana kesengatmu? Upah dosa adalah maut, kematian. Tapi ternyata apa? Setan, iblis, dan kematian. Itu Tuhan sudah kasih kuasa buat kita bisa injak. Berarti setan sama kematian ada di mana? Di bawah kaki kita. Kalau di bawah kaki ya tergantung saudara. Sekarang saudara mau angkat dia ke atas atau saudara mau injak terus. Itu aja. Dia sudah ada di bawah kaki kita. Di bawah kuasa otoritas kita. Dengar. Setan dan kematian sudah ada di bawah otoritas kita. Karena Tuhan sudah kasih otoritasnya, sekarang kuncinya ada di kita. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kekuatan musuh bisa ditahan? Bisa. Udah ada kuasanya di dalam kita? Sudah ada. Sudah ada. Sudah dikasih. Sehingga hasilnya yang hari ini saudara bisa terima. Dan yang pasti saudara terima kalau saudara percaya. Sehingga tidak ada, nothing. Sekali lagi Alkitab itu fix. Alkitab itu enggak gini. Ya, kamu akan gini. Tapi kalau kamu begitu nanti begini. Ya, itu jadi apa? Fleksibel. Kecuali, tapi kalau tidak. Alkitab selalu fix. Dan saya percaya Alkitab yang fix itu sebagai sebuah kebenaran. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak ada, nothing will harm you. Katanya. Tidak ada. Dah, titik aja. Gak usah ngintip-ngintip fakta. Tapi buktinya, saya gak mau ngintip. Saya mau dasari hidup saya hanya pada truth, kebenaran. Titik, itu aja. Itu aja. Gak ada yang bisa bahayakan kita. Nah, ayat yang terakhir sebagai penutup. Kalau begitu, di mana sih? Tadi saya bilang saya juga belajar. Ini apa ya? Shifting ini tidak dalam waktu 1 malam atau 1 hari. Tapi saya khotbah itu kan pedang bermata 2 tuh. Selama pandemi, khotbah saya apa ya? Harus kasih kekuatan lah. Namanya juga pendeta. Kalau enggak orang lagi loyo, lagi stres, lagi capek itu ya dari mana kekuatannya gitu. Dan saya cari kuncinya memang cuma 1. Ya firman lah. Tadi dibilang juga kan ayatnya bilang defense kita, pertahanan kita cuma apa? Ya pada firman. God's word itu. Jadi apa saya lihat? Nah, itulah yang saya ketemukan akhirnya Paulus bilang apa sih? Kalau gitu hidup ini adalah sebuah pilihan apa yang kita mau pilih. Supaya iblis nggak bisa curi semua itu. Saya kasih tahu saudara hari ini, you are not weak. You are full of resurrection power. You are not a victim. You are a victor. Saudara itu tidak lemah karena apa? Kuasa kebangkitan sudah ada di dalam saudara. Karena itu hari ini saudara bukan korban. Tapi saudara adalah pemenang. Dan kita harus ambil keputusan untuk menjadi seorang pemenang. Yaitu apa? Ini lihat, saya belajar dari Paulus. Paulus bilang apa? Yang ku kehendaki, ini ayat yang terakhir, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. The power of his resurrection. Sekali lagi,
Fokus utama pemberitaan firman, the gospel, is about the resurrection of Christ. Fokus utama dari pemberitaan firman dan kekristenan itu adalah dari kebangkitan Kristus. Makanya tadi ayatnya dimulai apa? Kalau Yesus tidak bangkit, buat apa kita percaya? Buat apa kita beritakan? Tapi nyatanya karena Kristus bangkit, berarti itulah fokusnya semua. Dan Paulus juga betul, dia bilang apa? Yang aku mau itu cuma apa sih? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Yang aku mau itu cuma apa? I want to know Christ and the power of his resurrection. Yang aku mau itu adalah cuma kenal Yesus. Apa yang Yesus ngomong? Firman-Nya. Kita kenal orang dari mana sih? Bukan cuma dari melototin kan? Kita bisa lebih kenal orang ketika kita bisa dengar apa yang dia ngomong. Kita tahu isi hati. Karena isi hati nggak bisa dilihat dengan mata. Saya lebih kenal Bu Lili dari apa yang dia ngomong. Oh, Bu Lili itu ternyata orang yang baik ya. Begini misalnya begitu. Itu. Dari apa yang dia bilang. Oh, ternyata dia punya iman ya. Ternyata gini ya. Kita bisa kenal dari apa yang diomong. Kalau dari luar ya cuma penampakan. Tapi sebetulnya nggak kenal. Cuma tahu aja. Oh, Pak Samuel, oh yang kacamata ya? Iya. Saudara belum tentu kenal. Kalau saudara nggak pernah dengar apa yang saya ngomong. Begitu juga ke Tuhan. Kita kenal Tuhan lewat apa yang dia ngomong. Kita akan jauh lebih tahu hatinya Tuhan. Seperti apa kasihnya Tuhan. And the power of his resurrection. Dan kuasa kebangkitannya itu. Bahasa sehari-harinya itu bagus sekali. Terjemahan sehari-hari, bahasa Indonesia, terjemahan sehari-hari. Paulus bilang apa? Satu-satunya yang saya inginkan selama saya hidup loh. Istinya gitu. Cuma satu. Jadi kehidupan ini, kata Paulus, yang saya mau tuh, saya bukan mau ini dan itu. Cuma satu yang saya mau. Supaya apa? Supaya saya mengenal Kristus. Dan mengalami kuasa. Saudara mau? Kalau saya bilang amin. Saya mau mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Kuasa kebangkitan itu. Dan tadi ayatnya jelas Roma 8 ayat 11. Kuasa kebangkitannya itu ada di mana? Sedang hidup di dalam kita. Amin. Sayang sekali kalau saudara nggak pernah ngalami. Sayang sekali kalau saudara nggak pernah pakai. Karena kita nggak sadar, karena iblis mungkin tipu. Jadi yang Tuhan mau satu-satunya ialah mengenal dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian. Itulah fokus daripada Paulus. Yaitu apa? Cari tahu tentang Kristus. Nah, makanya saudara perlu tahu. Ini ada satu kalimat bagus saya tutup. Life is a gift, but living is a choice. Bahasa Inggris keren. Hidup itu adalah sebuah pemberian. Tapi kehidupan yang saudara alami itu adalah sebuah pilihan. Saya ulangi lagi. Semua orang hidup adalah pemberian. Tapi kehidupan seperti apa yang saudara mau saudara alami hari ini, itu adalah sebuah pilihan. Dan Paulus dia memilih. Kehidupan apa yang dia mau alami? Satu-satunya aku mau adalah mengenal Kristus dan mengalami kuasa kebangkitannya. Itu juga yang saya bilang ke Tuhan. Saya mau alami semua kuasa kebangkitan itu yang luar biasa. Apa? The biggest power in the universe gitu. Kuasa yang paling dahsyat yang pernah ada di alam semesta dan jagat raya. Yang pernah bangkitin Yesus. Saya mau alami. Biar orang bisa lihat tuh. Gitu. Kasarnya itulah kehidupan. Dan sekali lagi kehidupan adalah sebuah pilihan. Meskipun hidup adalah pemberian. Kalau saudara waktunya belum game, ya saudara hidup terus. Tapi kehidupan seperti apa yang saudara mau? Itu adalah sebuah pilihan. Lihat ini kalimatnya bagus. Everything in your life is a reflection of a choice you have made. Segala sesuatu di dalam kehidupan ini, sebetulnya itu adalah penggambaran. Itu adalah refleksi dari pilihan yang saudara ambil di dalam kehidupan. Apa yang saudara ambil?
If you want a different result, dengar baik-baik saudara yang mau berubah kehidupan saudara, make a different choice. Ambillah pilihan yang berbeda. Kalau saudara mau berubah, dengan kata lain, saudara harus ambil keputusan untuk berubah. Kalau saudara mau ngalami kehidupan yang berubah. Kalau enggak, kehidupan saudara akan kayak gini terus. Saya ambil keputusan, saya mau berubah. Saya mau alami, saya mau kenal Kristus, saya mau alami kuasa kebangkitannya itu. Dan jujur, saya sangat berterima kasih banyak kepada istri saya Nini. Kemarin dia tegur saya, kemarin apa lusa ya? Dia tegur saya habis-habisan. Nggak habis-habisan sih, itu lebay. Dia tegur saya. Dan membuat saya berpikir banyak. Dan membuat saya juga untuk apa? Berubah dalam pilihan yang saya ambil. Sekali lagi, life is a choice. Hidup ini pilihan. Apa yang saudara pilih? Kalau Paulus milih untuk pilih satu-satunya, cuman mau kenal Kristus, dengar itu firman yang Yesus ngomong, dan ngalami kuasa itu. Hari ini saudara mau ngambil nggak? Atau saudara mau apa? Pilihan saya sih apa? Ya saya sih mau tetap lihat aja fakta-fakta dunia. Ya life is a choice, saya bilang. Hidup itu pilihan. Dan hari ini Nini mau lanjutkan apa yang saya sampaikan. Kenapa firman ini salah satunya saya dapat karena dia tegur saya. Dan saya bilang terima kasih banyak buat istri yang luar biasa. Sejujurnya, kalau mau dibilang nih, sedikit malu memang. Saya pendeta, dia bukan. Tapi dia jauh lebih rohani daripada saya. Betul. Ya udahlah, tanpa bilang banyak lagi, saya serahkan kepada Nini. Ininya? Mana? Suaranya dibuka. Suaranya. Ya. Ngomongnya. Ya. Ya enggak, pada kesempatan ini saya cuma mau sharing sedikit. Enggak lah kalau di ngomong lebih rohani, enggak juga. Tapi kita saling melengkapi lah. Sebagai suami istri kan saling melengkapi. Waktu yang satu lemah, yang satu menguatkan gitu. Ya saya mau membagiin hari ini, sebenarnya life is a choice ya. Hidup kita itu sebuah pilihan. Tiap hari kita dihadapi dengan pilihan, apa yang kita percaya, apa yang kita lakuin, semua itu kan pilihan. Seperti yang saya pernah saksiin beberapa minggu yang lalu, ya di tengah pandemi ini, ya awal-awal sempat terdampak juga. Ada ketakutan yang masuk di tengah-tengah itu, yang ya ekonomi juga mulai digoncang. Tetapi waktu itu saya cuma ingat satu hal sih, yang itu yang tadi. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian itu kan tinggal dan hidup di dalam saya. Kalau gitu, saya harusnya berbeda dong dengan dunia ini. Tapi apa ya kuncinya ya? Apa kunci yang bisa buat saya itu berbeda? Dan saya dapetin ya cuma satu. Kembali lagi, ya firman Tuhan. Nah, di sini saya dapetin di Markus 4 ayat 26. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, kita buka dulu. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Jadi Markus 4 ayat 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur. Dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ya, jadi dari ayat ini saya dapetin, ya benih itu adalah firman Tuhan. Tanah itu apa? Tanah itu hati kita. Gimana tumbuhnya kita tuh nggak tahu, pokoknya tabur aja benih. Karena waktu kita tabur benih firman Tuhan itu ke dalam hati kita, itu akan mengaktifkan kuasa kebangkitan
yang sebenarnya tuh sudah ada di dalam kita. Karena sebetulnya di dalam roh, kita tuh kan sudah terima semua yang kita butuhkan di dalam Kristus. Tapi bagaimana caranya kita bisa terima itu sampai termanifestasi di alam jasmani kita. Sampai kita tuh bisa lihat termanifestasi di natural kita. Ya kita tanam terus benih firman itu. Tapi itu semua memang nggak lepas dari proses ya. Ada proses pertumbuhan untuk sebuah benih bertumbuh sampai jadi pohon dan menghasilkan buah. Nggak bisa kita bypass prosesnya itu. Nah, saya tuh dapetin, ya saya percaya waktu itu di tengah-tengah semua masalah yang membombardir saya, ya saya cuma percaya satu firman. Jadi saya percaya makin banyak effort, fokus, dan waktu yang saya komit untuk firman Tuhan, itu saya tabur di hati saya, itu akan semakin kuat mengakar di hati saya. Dan saya percaya itu akan mengubah hidup saya. Dan memang itu semua proses. Nah, di waktu itu saya cuma buat keputusan. Kalau gitu ya udah saya akan ambil waktu lebih banyak dengar firman. Tapi bagi saya ya bukan karena paksaan, bukan karena keharusan, tapi karena saya memang lapar dan haus akan itu dan saya percaya saya akan lihat kuasa kebangkitan itu. Nah, di tengah pandemi ini kan ya banyak lah ya kita semua tuh di rumah gitu. Sebenarnya setiap hari kita tuh dihadapi dengan ya pilihan kan. Hari ini kita mau ngapain, mau ngapain. Nah, banyak tuh teman-teman, saudara-saudara semua tuh lagi heboh tuh nonton drama Korea. Semua juga promonya ini drama Korea ini bagus loh, itu bagus loh. Ya nggak apa-apa sih. Kalau mau nonton juga nggak dosa ya. Kalau ada bapak ibu di sini yang mungkin nonton, saya tidak sedang menghakimi. Tapi bagi saya waktu itu, aduh saya buat keputusan kalau saya tuh nggak mau nonton gitu. Bukan apa-apa sih. Jadi saya tuh mikir kalau saya nonton, aduh, saya tahu nih pasti akan saya habisin berapa jam untuk saya nonton. Terus kerjaan saya yang lain tuh pasti terganggu. Saya punya anak 3, semuanya sekolah di rumah. Aduh, nanti anak-anak saya bisa terlantar. Jadi waktu itu ya udah saya nggak mau nonton untuk itu. Walaupun teman-teman ngomong masa kamu nggak nonton? Aduh, kamu ketinggalan zaman. Ah, enggak lah, saya nggak mau nonton. Terus saya tuh mulai berpikir yang terpenting apakah itu berguna bagi saya? Paling kalau saya nonton ya nangis-nangis, jadi baperan. Jadi ya udah saya pikir udahlah saya nggak mau nonton. Jadi daripada saya nonton drama Korea, saya ambil keputusan lebih baik saya dengar firman aja lebih banyak. Dan saya memang ambil keputusan tiap malam setelah anak-anak saya tidur, mereka semua udah tidur, saya biasanya nonton sendiri atau berdua suami. Nonton khotbah gitu. Ya karena saya suka memang ya Andrew Womack. Saya selalu dengar firman tiap hari itu. Dan tanpa saya sadari, mulai ada perubahan ya itu ya waktu kita tabur benih firman, kita nggak tahu gimana tumbuhnya kan, tunas itu mulai berbuah, mulai tumbuh dan ya mulai ada perubahan yang awalnya sempat stres, mulai berbeda dan di pikiran saya tuh ya mulai exciting, mulai semangat, mulai ada kehidupan yang saya alami, fokus saya mulai berubah, saya udah nggak fokus ke gimana caranya supaya dapat penghasilan lebih banyak, cuma fokus firman aja. Dan yang lucunya waktu saya fokus dan tentang kebenaran firman itu, yang lain tuh malah datang sendiri, mulai ngikuti. Dan hari-hari saya yang mulai luar biasa lah, mulai exciting. Kalau bangun pagi tuh wow luar biasa ya rasanya hari ini tuh kayak semangat gitu. Exciting. Banyak hal yang saya lihat tuh mulai bangkit. Tiba-tiba juga bangkit. Mulai Tuhan bukain usaha yang baru yang sebelumnya nggak terpikirkan. Investasi saya yang 2 tahunan lah. Ada seolah-olah tuh kok kayak mati. Tiba-tiba bangkit. Dan luar biasa sih yang Tuhan lakuin. Bahkan yang bagi saya kebodohan, kesalahan ya. Bagi Tuhan tuh enggak gitu. Ada contohnya, ya ini ya. Kan saya sama suami itu suka jalan-jalan, suami saya sih sebenarnya. Dia tuh suka jalan-jalan gitu. Tiap tahun itu selalu beli tiket. Nah, kebetulan tahun 2020 kemarin tuh ya kita tuh nggak beli tiket banyak karena sepanjang 2019 memang aduh kayaknya nggak
pengen jalan-jalan gitu. Tapi ada beli 1 tiket. Itu tuh tiket ke Taiwan untuk akhir tahun kemarin 2020. Nah, itu tuh beli tiket ke Taiwan untuk 7 orang, ya udah akhirnya nggak bisa berangkat kan. Tapi lucu ternyata setelah diurus orangnya refund uang. Dia refund uang, setelah dihitung malah untung. Malah untungnya tuh ya lumayan lah 10 jutaan. Di tengah-tengah itu saya cuma ketawa aja, lucu ya Tuhan itu ya. Kita beli tiket, tiketnya nyicil lagi setahun. Setelah di refund malah untung. Ternyata karena waktu itu kita beli tiketnya itu kan pakai promo kartu kredit yang ada cashback. Ya cashbacknya itu dibalikin oleh kartu kredit kan. Dibalikin juga oleh travelnya ini. Jadi di situ tuh ya itu bersama Tuhan bagi saya kita jalanin aja setiap season, setiap musim bersama Tuhan. Kita nikmati aja prosesnya. Karena berkat itu sudah Tuhan sediain. Karena Firman kan ngomong, dia tuh sudah menyediain segala sesuatu yang kita butuhkan bersama-sama dengan Kristus. Kalau mungkin sekarang Bapak Ibu belum lihat, mungkin apa yang kita doain, apa yang Firman ngomong itu belum terjadi, nggak apa-apa. Sabar aja dan terus percaya aja. Dan terus tabur firman itu, benih itu di hidup kita. Karena nanti kita akan lihat bahwa Tuhan itu setia kok. Dia tuh selalu setia dan firman itu pasti terjadi. Karena dia tuh Tuhan yang setia akan janji-janjinya. Dan biarlah perjalanan hidup kita bersama Tuhan ini, yang sekarang kita jalanin itu, akan menjadi momen untuk kita tuh semakin mengenal Tuhan. Semakin dibukain tentang sifat Tuhan sesungguhnya. Bahkan kalau kita tahu ya, wah Tuhan itu begitu baik lah. Bahkan kesalahan kita pun dia tuh bisa ubah gitu. Jadi kebaikan. Bahkan ya itu salah satu contohnya tiket. Awalnya saya pikir aduh Tuhan saya tuh salah. Tapi ternyata waktu saya percaya enggak lah Tuhan, tapi saya percaya firman ini kan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan ternyata benar. Faktanya itu ngikutin firman yang saya percaya gitu. Dan ada investasi juga saya ikut. Investasinya ternyata bodong. Aduh, rugi lagi. Sempat mikir, aduh Tuhan itu yang kebodohan kita mungkin ya. Tapi ya itu Tuhan itu balikin investasi itu jadi bisa kenal orang, bisa ikut yang lain yang ternyata tuh luar biasa gitu. Ya itu sih saya mau bagiin hari ini, cuma ya itu kita tuh bagian kita ya. Kita tanam aja itu benih terus. Isi hidup kita tuh dengan firman. Waktu kita tanam benih mungkin kita nggak tahu kan itu kapan tumbuhnya. Tapi percayalah itu tuh akan mulai tumbuh, mulai bertunas, mulai tinggi pohonnya dan sampai waktunya itu akan berbuah sendiri. Ya itu sih yang saya mau bagiin. Dan semoga jadi berkat. Ya, terima kasih. Ya, ya udah sekalian doa penutup. Ini jarang-jarang. Jadi memang luar biasa sih saya lihat. Jadi selama pandemik ini memang life is a choice. Kita bisa punya banyak pilihan untuk apa yang kita mau lakukan, untuk apa yang kita mau dengar, untuk apa yang kita mau tonton. Kita bisa tonton berita, bisa nonton drakor, drama Korea. Tapi saya lihat ini luar biasa sih, lebih daripada saya. Tiap hari, tiap malam. Kadang saya sampai, ampun udah ngantuk-ngantuk aja masih tetap nonton itu khotbah. Tiap hari, tiap malam. Saya paling seminggu ya kadang ikut dia sekali apa 2 kali lah gitu. Tapi dia tiap malam. Dia punya waktu doa juga tiap hari ini itu. Saya bilang wow, luar biasa lah gitu. Dan dari situ bisa kelihatan apa efek daripada mengenal Kristus, ternyata itu bisa berubah. Bisa bikin apa hidup luar biasa, damai sejahtera apa. Dan tadi kuasa kebangkitan itu seperti yang tadi dibilang ceritakan, dalam segala hal itu bisa mengefek. Jadi hari ini kalau ada yang masih mati saudara percaya tuh. Itu bisa berubah semua. Bahkan kesalahan ini bisa berubah semua. Jadi hari ini kuasa kebangkitan itulah landasan di mana kita hidup. Karena Yesus bangkit, I can face tomorrow because he lives. Karena dia hidup, ada hari esok. Amin. Damai sejahtera ada dalam kita. Jangan takut lagi, percaya aja gitu. Ya, mari kita berdoa. Saya minta ini doa penutupnya buat doa firman.
Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini Tuhan. Biarlah kami terus bersama-sama mau belajar Tuhan untuk semakin mengenal-Mu Tuhan. Mengenal Tuhan, siapa Tuhan kami sesungguhnya. Dan biarlah Tuhan hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau Tuhan setiap hari kami, biarlah kami terus tabur itu benih firman itu ke dalam hati kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kapan itu tumbuh, itu kami serahin semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tapi yang jelas kami tahu itu akan bertumbuh dan akan terus menghasilkan buah Tuhan. Dan sampai kami melihat Tuhan bahwa setiap janji-janji-Mu itu adalah ya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah itu boleh menjadi kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami ini yang kami lalui di bumi ini yang cuma sekali. Biarlah kami boleh experience Tuhan tentang kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami boleh exciting Tuhan mengalaminya Tuhan. Dan kami boleh berdampak banyak buat banyak orang lebih lagi Tuhan. Untuk nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami akan berbeda dari dunia ini Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Kau beri kuasa kebangkitan dalam hidup kami. Dan biar itu semua boleh keluar, refill dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terima itu semua Tuhan. Dan kami mau hidup berkemenangan setiap hari bersama dengan Kau. Karena kami tahu hidup kami Kau akan bawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mau